Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Ya, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan memasuki materi pembelajaran yang baru, yaitu transformasi geometri ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau kasih gambaran persepsi dulu ke kalian. Di sini ada gambar apa ya ini? Ya, ada yang jawab ini teropong, Bu. Ada yang jawab teleskop. Ya, benar, sama aja ya, teropong sama teleskop. Soalnya ada misalnya ada yang jawab mikroskop, Bu. Nah, kalau mikroskop itu salah ya, walaupun mirip-mirip sih. Di sini ada kayak gini-gininya, tapi lensanya ada di atas sini gitu ya. Nah, jadi beda. Ini adalah teropong atau teleskop. Nah, dengan adanya alat ini, manusia dapat menyaksikan kebesaran Tuhan yang telah menciptakan langit dengan hiasan bintang-bintang yang luar biasa. Ya, jadi tadinya kan kita kalau nggak ada alat ini, kita nggak akan tahu bintang itu kayak gimana sih. Oh, ternyata bintang itu bercahaya ya, gitu. Nah, jadi karena adanya alat ini nih kita bisa tahu gitu. Karena kita nggak mungkin bisa menjangkau bintangnya gitu kan. Nah, ya, sekarang coba deh kalau kita diskusi ya. Kalau misalkan diskusikan dengan teman kalian nih. Kalau kalian nonton video ini bareng teman, coba mengenai cara kerja teropong bintang. Nah, kayak gimana sih cara kerjanya? Terus konsep matematika apa yang digunakan oleh teropong bintang? Nah, kenapa tuh ya bintangnya tadinya jauh terus bisa jadi deket? Nah, konsep matematika apa tuh? Iya, jadi sebenarnya apapun yang kita lakukan di kehidupan ini itu semuanya memakai konsep matematika gitu ya. Apapun yang kita gunakan di dunia ini tuh sebenarnya memakai konsep matematika gitu. Jadi tanpa kita sadari gitu. Nanti pun kalau misalkan kalian mau ngambil jurusan apa gitu, atau misalkan ini kayak pakai teropong dulu deh gitu ya. Bu, saya maunya ambil jurusan apa ya, itu yang kayak ke bintang-bintang gitu ya, nanti saya mau kerjanya di Bosya, Bu, keren kayaknya gitu ya. Nah, itu kalian juga ternyata di situ menggunakan konsep matematika juga gitu ya. Gimana caranya menggunakan teropong itu dengan jarak berapa sih supaya mendapatkan gambar planet yang jelas gitu. Atau misalkan nanti di Bosya itu kan paling sering pekerjanya setiap tahun itu mengecek hilal ya, kalau kita mau bulan puasa, mau lebaran gitu kan, mengecek hilal. Nah, mengecek hilal itu kerjaannya Bosya. Jadi gimana tuh, jarak berapa ya supaya hilal itu benar-benar dinyatakan sudah muncul gitu ya. Nah, itu jadi ternyata itu juga menggunakan konsep matematika gitu. Nah, sekarang jadi di sini kita masuk ke materi bab 5, yaitu transformasi geometri ya. Nah, di sini ada jenis-jenis transformasi dan matriks dan komposisi transformasi ya. Jadi sebenarnya di transformasi itu materinya ada 2, tapi karena kita masih online, kita menggunakan materi esensial aja, yaitu jenis-jenis transformasinya aja yang akan dibahas kali ini ya. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menjelaskan arti geometri dari suatu transformasi pada bidang, dan peserta didik dapat menjelaskan operasi transformasi pada bidang dan aturannya gitu ya. Karakter siswa yang diharapkan rasa ingin tahu. Kayak tadi Ibu udah nanya, itu konsep matematika apa sih, kok kita lagi belajar matematika tapi malah yang muncul gambar teropong gitu ya. Nah, lalu mandiri gitu, jadi kalian cari tahu sendiri, jangan sampai kalian malah mengandalkan teman gitu ya. Terus kreatif, menemukan sendiri konsep matematikanya gitu ya. Lalu kerja keras dan demokratis gitu ya. Nah, lalu sekarang apa itu transformasi ya? Jadi tadi udah kita mau bahas transformasi. Nah, Ibu yakin kalian itu sebenarnya sudah pernah dengar apa itu transformasi ya kan? Nah, sering banget tuh, apalagi waktu kalian di kelas 10 tahun lalu ada film yang booming banget, yaitu Transformer ya. Nah, Transformer itu apa sih?
suatu titik atau suatu gambar ke suatu titik atau suatu gambar yang lain memindahkan. Ya. Nah, itu adalah definisi transformasi. Nah, jenis transformasi itu ada dibagi menjadi dua macam dulu, yaitu ada isometri dan non-isometri. Apa bedanya isometri dan non-isometri? Isometri itu artinya dia tidak berubah bentuk, tidak berubah ukuran, gitu ya. Tapi kalau non-isometri dia berubah bentuk, bisa jadi berubah bentuk, bisa jadi berubah ukuran saja, itu namanya non-isometri, gitu ya. Jadi ada perubahan di situ. Nah, isometri itu juga terbagi menjadi 3, yaitu ada translasi, refleksi, dan rotasi, ya. Translasi itu bahasa lainnya pergeseran, gitu. Jadi kalau pergeseran, suatu benda atau titik atau garis yang ditranslasikan dia sifatnya isometri, tidak berubah bentuk, tidak berubah ukuran, gitu ya. Kalau misalnya lingkaran yang ditranslasikan ya hasilnya juga lingkaran. Kalau segitiga yang ditranslasikan ya hasilnya juga segitiga, gitu ya, nggak jadi jajar genjang, gitu ya. Atau misalkan contoh lainnya translasi, misal ibu ambil contoh misalnya siapa ya, misal ada seorang siswa namanya Bella, misal ya. Bella dia bergeser, ya, dia bergeser, misalnya tadinya duduknya di tengah, lalu dia bergeser ke depan. Nah, ketika dia melakukan pergeseran, dia tidak berubah bentuk, tidak berubah ukuran, gitu ya. Yang tadinya Bella tidak menjadi Bila, gitu, tidak menjadi Nabila, misalkan seperti itu. Atau tidak berubah ukuran, tadinya dia kurus, pas pindah jadi gendut, jadi gemuk, gitu, enggak, gitu ya. Jadi dia hanya bergeser. Artinya translasi itu pergeseran hanya berubah posisi, gitu ya. Tadinya dia di tengah jadi di depan, gitu. Nah, lalu selanjutnya ada refleksi atau pencerminan. Sama, pencerminan juga isometri, dia tidak berubah bentuk, tidak berubah ukuran. Pencerminan, ya, bercermin. Nah, pasti baik kalian yang perempuan maupun laki-laki pasti suka bercermin, kan? Nah, ketika kalian bercermin, coba, yang dicermin itu muka kalian atau bukan? Ya, muka kalian. Buktinya apa muka kalian? Padahal kita sendiri nggak pernah lihat muka kita, kan? Nah, itu beneran gak sih dicermin muka kita, gitu ya? Caranya gimana? Foto. Ketika difoto hasilnya tuh, oh berarti muka kita seperti itu. Berarti kalau kita bercermin harusnya hasil mukanya sama kayak yang difoto, gitu ya. Nah, jadi berarti pencerminan itu dia tidak berubah bentuk, gitu. Jangan sampai kalau misalkan kita lagi bercermin terus yang muncul bukan muka kita, gitu kan, serem ya. Jadinya yang ada kita bukannya bercermin malah lari, gitu kan ya. Nah, jadi pencerminan di sini itu dia tidak berubah bentuk, tidak berubah ukuran juga, ya. Kayak misalkan Rafni misal bercermin. Nah, dia tadinya misalnya pipinya nggak terlalu tembem, gitu ya. Tapi pada saat bercermin jadi gendut banget, jadi bulat, gitu kan, nggak mungkin ya ukurannya berubah, gitu, nggak mungkin. Nah, jadi sama seperti itu, pencerminan itu tidak berubah bentuk, tidak berubah ukuran. Tapi bedanya dengan translasi, kalau translasi berubah posisi, sedangkan refleksi berubah arah, ya. Apa itu maksudnya berubah arah? Kayak misalkan kalian bercermin, kalau kalian angkat tangan yang kanan, pasti kalian lagi cermin itu seolah-olah yang diangkat tangan kiri, kan? Nah, itu berarti artinya berubah posisi, gitu ya. Nah, lalu selanjutnya yang ketiga adalah rotasi atau perputaran. Jadi kayak kita sering dengar kata-kata rotasi juga, kan ya. Sebenarnya misalkan kalau dulu ada girl band, ya, lagi zaman-zamannya girl band, itu lagi boomingnya AKB48, gitu kan. Ada lagunya Heavy Rotation, gitu kan. Ini kan berputar. Mereka berputar itu nggak berubah ukuran, nggak berubah bentuk, gitu ya. Mereka kurus-kurus, langsing-langsing, terus habis berputar langsung gendut, gitu kan, enggak, gitu ya. Nah, maka berarti rotasi itu tidak berubah bentuk dan tidak berubah ukuran juga, dia hanya berubah posisi, gitu ya. Jadi dia disebutnya isometri. Nah, kalau yang non isometri itu apa? Nah, non isometri cuma ada satu, yaitu dilatasi, perbesaran atau pengecilan juga bisa, gitu ya. Jadi dia berubah ukuran. Penerapannya apa nih dilatasi? Misal kalian ada tugas PKWU atau tugas seni budaya,
atau tugas geografi atau apa yang memerlukan buat makalah gitu ya. Terus kalian ngambil gambar ya. Tadinya gambarnya besar banget pas di copy. Nah, kalian kecilin atau tadinya kecil kalian perbesar. Nah, itu kalian sebenarnya melakukan proses dilatasi. Gitu ya. Nah, jadi itu tanpa kalian sadari kalian melakukan konsep matematika di situ. Aku mau perbesar jadi 2 kali lipat. Nah, kata-kata 2 kali itu kan kata-kata matematika gitu ya. Jadi matematika itu the queen of science gitu ya. Jadi kalian mau kemanapun pasti ketemunya matematika tanpa kalian sadari gitu ya. Nah, dari 4 jenis transformasi ini, di video ini kita akan bahas mengenai translasi dan refleksi dulu, 2 pembahasan. Habis itu baru rotasi dan dilatasi ya. Jadi di translasi sama refleksi ini, di video ini Ibu berharap banget kalian harus pahamin banget konsepnya gitu ya. Jangan sampai kalian konsepnya nggak paham, karena di translasi sama refleksi ini ada rumusnya, tapi kalian tidak perlu menghafal rumus. Kalau kalian paham konsepnya, ya udah kalian pasti udah bisa gitu. Nah, beda kalau di rotasi sama dilatasi. Nah, di rotasi sama dilatasi ini nanti baru mulai ada rumus gitu ya. Tapi makanya itu paling kalau saat ulangan harian, kalau paling dalam ulangan harian itu kan biasanya 20 nomor ya. Nah, di 20 nomor itu paling Ibu ambil rotasi sama dilatasi itu 4 nomor doang sampai 5. Misalnya rotasinya 3, dilatasinya 2 atau 2, 4 nomor doang. Sisanya 16 nomor di ulangan harian atau 15 nomor. Ini translasi sama refleksi. Jadi kalau kalian paham konsepnya tanpa kalian hafal rumus, minimal KKM kalian dapet gitu ya. Jangan sampai konsepnya kalian nggak paham, nggak dapet, ya udah akhirnya nggak bisa gitu. Jadi 2 KKM gitu ya. Oke. Nah, sekarang ini ada gambar yang Ibu cantumkan di sini. Kalian bisa lihat ini gambar apa. Nah, yang paling sering naik Transjakarta ya kan. Yang kalau mau ke sekolah naik Transjakarta. Misalnya ini shelter Matraman ya. Misal kita anggap aja ini Matraman, mirip kan ya kalau dilihat dari arah Jatinegara. Nah, ini tuh shelter yang di Jalan Pemuda. Nah, terus ini shelter yang di jalan apa tuh namanya, yang ke arah Jatinegara gitu ya. Meskipun ini kita lihat di daerah Sudirman sih, tapi anggap aja Matraman yang paling dekat sama sekolah kalian gitu ya. Nah, di sini kalau kalian transit, kalian turun di halte ini, lalu kalian nyebrang naik jembatan ya kan. Nah, keluar di halte ini. Oke, ini namanya kalian kalau lagi naik Transjakarta namanya transit. Nah, transit itu diambil dari kata translasi, geser, berpindah gitu ya. Jadi dari dulu tuh kalian sebenarnya udah ngelakuin proses transformasi gitu, melakukan konsep matematika gitu. Nah, ketika kalian transit ini, kalian tidak berubah bentuk, tidak berubah ukuran kan. Nah, misalnya ada orang gendut banget ya misal, terus dia nyebrang jembatan ini, terus turun-turun di sininya dia langsung kurus. Nah, bisa nggak kayak gitu? Kalau bisa mah orang nggak ada yang diet ya, udah tinggal nyebrang ini aja bisa langsung kurus gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ini nggak bisa gitu ya. Jadi karena dia tidak bisa, maka dia tidak berubah bentuk dan tidak berubah ukuran gitu ya, nggak bisa jadi kurus gitu ataupun sebaliknya gitu. Nah, ini adalah konsep translasi. Atau misalkan ini ada orang naik eskalator ya dari lantai 2 ke lantai 3 misal. Nah, si cewek ini misal, ya udah dia pas dari bawah lantai 2 ke lantai 3 ya tetap dia kayak begini gitu, nggak berubah. Yang tadinya misalkan dia rambutnya pendek begini jadi panjang gitu kan, enggak gitu ya kan, karena naik eskalator nggak selama itu bisa memanjangkan rambut gitu ya. Nah, jadi dia tidak berubah bentuk dan tidak berubah ukuran. Sama naik lift juga, nggak ada orang yang tadinya gemuk masuk lift keluar jadi kurus, atau dari tadinya kurus keluar masuk lift karena kedinginan langsung gendut ngembang gitu kan, nggak ada, nggak mungkin gitu ya. Nah, maka ini juga menggunakan konsep translasi perpindahan. Nah, atau ini ya, jadi kalau misalkan kalian sudah belajar jenis-jenis batik di seni budaya atau PKWU, nah biasanya tuh kelas udah atau belum ya, biasanya sih kelas 11 kalau ibu nggak salah ya. Nah, batik itu kan banyak ya macamnya, ada batik tulis, batik lukis, batik
cetak gitu ya. Nah, ini nih contoh batik cetak yang dia itu dia ada alatnya ya, misalnya alatnya bentuk lingkaran gini, ya udah nanti cuma satu dari sini pindahin ke sini gitu, tapi ukurannya sama gitu. Ini dia menggunakan konsep translasi juga gitu ya, jadi nggak digambar satu-satu gitu, enggak ya, beda sama batik yang kayak bunga gitu. Nah itu baru yang dilukis gitu. Atau ini catur ya, pasti diantara kalian ada yang suka main catur kan. Nah, catur itu juga menggunakan konsep translasi, karena ketika anak caturnya berpindah dia tidak berubah bentuk gitu. Misal ini kudanya ukuran segini nih, terus dia jalan kan, kalau kuda jalannya L ya, letter L, dia jalan berhenti di sini. Nah tadinya kudanya segini, pas pindah gak jadi gede kan kudanya gitu ya. Nah maka ini disebut translasi gitu. Jadi main catur aja tuh ada matematikanya gitu ya. Nah oke, jadi dari berbagai macam contoh gambar tadi bisa kita simpulkan bahwa translasi merupakan transformasi yang menggeser atau memindahkan benda dengan arah dan jarak tertentu ya. Nah, jadi dia menggeser atau memindahkan. Sifatnya bagaimana? Sifat yang pertama, bangunan yang ditranslasikan atau digeser tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Tadi udah sering Ibu sebut-sebut ya. Lalu yang sifat kedua, bangunan yang ditranslasikan atau digeser mengalami perubahan posisi. Jadi dia cuma mengalami, tidak berubah bentuk, tidak berubah ukuran, tapi berubah posisi gitu ya. Oke, ini di sini ada contoh catur ya. Tadi kan papan catur gambar. Nah, sekarang ini ada catur asli gitu ya. Nggak asli juga sih, maksudnya Ibu bikin animasi catur gitu ya. Nah, ini ada kuda nih di sini. Ya. Lalu kudanya bergerak ke kanan sejauh 3 langkah. Nah, kudanya bergerak ke kanan sejauh 3 langkah. 1, 2, 3. Tadinya awalnya dia posisinya di titik 1,1 ya, koordinat. Kalau koordinat itu penulisannya X, Y. Jadi ini X-nya 1, Y-nya 1, 1,1 ya. Lalu dia berjalan ke arah kanan sejauh 3 langkah, maka posisinya menjadi 4,1. Dia bergeraknya gesernya ke kanan. Berarti yang bertambah itu cuma X aja, Y-nya tetap gitu ya. Nah, bertambah 3 karena dia bergerak 3 langkah. Tadinya dia posisinya di 1, dia bergeser ke kanan jalan 3 langkah, berarti 1 tambah 3 jadinya 4 gitu ya. Lalu kudanya bergerak lagi ke arah atas ya, sejauh 4 langkah ya. Tadi dia 4 langkah nih, 1, 2, 3, 4. Nah, ke arah atas itu sejajar sumbu Y, maka yang ditambah Y-nya. Tadinya X-nya tetap 4, tapi tadinya Y-nya 1, berarti ditambah 4 jadi 5, maka titiknya menjadi 4,5 gitu ya. Nah, atau sebaliknya, tadinya dia ke atas dulu sejauh 4 langkah, ya udah berarti yang ditambah Y-nya dulu gitu, X-nya tetap, lalu dia bergerak lagi ke kanan. Nah, baru ini X yang ditambah gitu ya, sehingga dapat kita simpulkan bahwa ketika ada translasi digesernya sejauh A, B, di mana A-nya itu searah sumbu X, B-nya searah sumbu Y, maka ada hasilnya ditambah. Nih ya, 1,1 bergeser ke kanan, 3 ke atas 4, berarti 1 tambah 3, 4, 1 tambah 4, 5. Jadinya dia titiknya hasilnya akhirnya di 4,5 gitu ya. Nah, hubungan antara koordinat titik benda dan titik bayangan yang ditranslasikan ya. Ini bukan refleksi, Ibu ada kesalahan penulisan. Jadi yang ditranslasikan. Nah, kalau ada translasi titik A, X, Y dengan T, itu disebut simbol translasi T depannya ya. Menggeser X sejauh A dan menggeser ordinat Y sejauh B sehingga diperoleh titik A aksen. Aksen ini adalah bayangan. Ya, jadi kalau awalnya titik A, bayangannya A aksen. Awalnya titik P, bayangannya P aksen. Jangan sampai kalian salah nulis ya. Nah, jadi dia ditambah aja nih, X-nya ditambah sama A, Y-nya ditambah sama B gitu. Nah, contohnya di sini. Biar melek dulu melihat ada yang jalan ya. Mungkin tadi ngantuk ya kan. Nah, sebuah titik P ditranslasikan sejauh A satuan sepanjang sumbu X dan B satuan sepanjang sumbu Y, diperoleh
peta titik P aksen ya. Jadi bayangannya itu P aksen nih. Ada titik P, dia X, Y P-nya ya. Nah, lalu dia ditranslasikan nih sejauh A dan B. B-nya itu A-nya searah sumbu X, B-nya searah sumbu Y. Maka disebut matriks translasinya adalah T sama dengan AB. Oke. Maka di sini bayangannya menjadi seperti kuda yang tadi ya. Oke, tadinya dia di X, lalu dia bergeser sejauh A ya. Tadi kudanya 1 di titik 1, dia bergeser sejauh 3 langkah, jadi 4 kan, berarti 1 tambah 3, maka jadinya X tambah A. Jadi di sini X tambah A. Lalu Y-nya tadinya dia 1 juga, bergeser ke atas sejauh 4 langkah, maka berarti 1 tambah 4 jadinya 5 gitu. Jadi ini rumusnya gitu. Tapi konsepnya tanpa kalian ingat rumus, ya udah pokoknya kalau translasi itu ditambah X ditambah sama A, Y ditambah sama B gitu ya. Nah, jadi ini komponen translasinya, simbolnya adalah T sama dengan A, B. Oke. Nah, di sini ada contoh soal ya. Kita bahas beberapa soal. Ibu bahas satu soal, nanti yang B, C, D-nya buat kalian latso ya. Nah, jadi di sini kita lihat ada titik A 2,-3 bila digeser 2 satuan ke kanan. Oke. Nah, sebelumnya Ibu ingetin lagi, X itu kalau ke kanan dia positif, kalau bergeser ke kiri berarti X negatif gitu ya. Lalu Y itu ke atas itu positif, kalau dia bergeser ke bawah berarti negatif, Y negatif gitu. Oke. Jadi nanti dia kalau misalnya digeserkan ke kanan berarti ditambah, kalau digeser ke kiri dikurang gitu ya. Ke atas ditambah, ke bawah juga dikurang. Nah, maka berarti di sini penulisannya Ibu tulis di bawah ya. Awalnya A. Oke. Titiknya adalah 2,-3 ya. Nah, lalu akan digeser, berarti digeser ini simbolnya adalah T-nya, matriks translasinya ya. T-nya sama dengan berapa nih? Oke, T-nya dia digeser 2 satuan ke kanan, berarti ke kanan positif, maka di sininya 2. Dan 3 satuan ke bawah. Oke, Y itu kalau ke atas positif, kalau ke bawah berarti negatif, maka di sini T-nya jadinya -3 ya. Nah, maka berarti hasilnya bayangannya A aksen. Ingat kalau bayangan itu simbolnya A aksen, ada garis di atasnya ya. A aksennya menjadi 2, ini positif nih, kalau positif berarti plus 2 tambah 2 ya. Lalu koma yang ini Y-nya -3, lalu dia min lagi, dikurang lagi sama 3. Nah, berarti ini akan menjadi sama dengan A aksennya. Jadinya gimana? Berarti A aksennya adalah 2 tambah 2, 4 ya. Lalu -3 udah punya utang 3, dia utang lagi 3 gitu ya. Berarti utangnya bertambah kan? Jadi -6. Jangan sampai kalian ngitung negatif positif gini masih salah ya. Nah, maka berarti hasilnya bayangan titik A bila digeser 2 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah, hasilnya A aksennya 4,-6 gitu ya. Nah, kalau ini digeser 4 satuan ke kiri, nah dia ke kiri, maka ini berarti nanti kalian lanjutin sendiri ya. Maka ini nanti berarti matriks translasinya adalah 4 satuan ke kiri, berarti X-nya negatif, maka berarti jadinya -4. Oke. Lalu dan 2 satuan ke atas berarti positif Y-nya ya. Ingat kalau kanan kiri itu X, atas bawah Y. Nah, berarti nanti X-nya
si min 3-nya ditambah sama dikurang 4, lalu 4-nya dikurang 2, ditambah 2 gitu ya. Oke. Nah, jadi kalian lanjutin sendiri latihan soalnya tentang translasi ya. Sekarang kita lanjut ke refleksi. Oke, refleksi yaitu suatu pencerminan didefinisikan sebagai suatu transformasi yang memindahkan sebuah benda dari suatu kedudukan ke kedudukan lain pada bidang yang sama dengan menggunakan sifat cermin. Sifat refleksi, bangun yang direfleksikan atau dicerminkan tidak mengalami perubahan bentuk, ukuran, dan jarak. Jaraknya tetap. Tahu deh dari mana jarak tetap? Coba deh kalau kalian bercermin. Kalau kalian mundur, itu bayangan kalian ikutan mundur kan? Kalau kalian maju, dia ikutan maju. Berarti itu jaraknya sama. Atau kalian mau buktiin lagi dia sama atau bedanya, misalkan kalian deketin aja jari kalian ke cermin gitu ya. Nah, nanti kan akan menghasilkan, misalnya ini jari kalian, ini bayangan cerminnya. Ketika kalian deketin, pasti dia ngedeket juga dong ini bayangannya. Nanti akan ketemu seperti nempel. Artinya ini jari nempel ke cermin, bayangan juga nempel ke cermin. Berarti jaraknya 0, artinya jaraknya sama. Gitu ya. Jadi ketika yang direfleksikan itu bentuk dan ukuran sama, jarak sama. Tapi kalau translasi, bentuk dan ukurannya aja yang sama, jaraknya beda. Gitu ya. Nah, tapi bangunan yang direfleksikan itu atau dicerminkan mengalami perubahan posisi dan arahnya. Tadinya di depan cermin, terus jadi bayangannya di belakang cermin. Lalu arahnya tadi sudah sempat Ibu bahas. Kalau yang diangkat tangan kanan di cermin seolah-olah itu tangan kiri gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh. Ada seorang perempuan nih, anak bercermin, dia lagi nyisir. Yang megang sisir tangan kanan. Nah, di bayangan itu seolah-olah dia melihat yang bergerak itu tangan kiri gitu ya. Nah, itu berarti berubah arah gitu. Oke. Nah, ini adalah hubungan antara koordinat titik benda dan titik bayangan dari hasil refleksi ya. Tadi yang ada refleksinya itu di translasi harusnya nulisnya di sini gitu ya. Ada kesalahan sedikit. Nah, sebelum jelasin ini, Ibu jelasin dulu ke gambar sini ya. Oke. Nah, di sini jadi sebuah titik P, X, yang direfleksikan diperoleh bayangan sebagai berikut. Nah, ini ada P di mana koordinatnya X, Y ya. Oke, nah di sini kalau P-nya direfleksikan terhadap sumbu X, berarti X ini adalah cerminnya. Jadi dia ngaca ke sini, maka bayangannya ada di sini. Nah, tadinya P-nya X, Y. Ini X-nya tetap nih, X. Tapi dia tadinya Y-nya di atas 0, jadi di bawah. Maka sedangkan Y yang di bawah itu negatif. Ya, berarti ketika direfleksikan terhadap sumbu X, X-nya tetap, Y-nya yang berubah. Gitu ya. Oke, tadinya dia positif, jadi negatif, atau sebaliknya, dibalik aja nih. Misalnya dari sini dia ngaca ke sana ke atas. Tadinya dia negatif jadi positif. Gitu ya. Nah, jadi di situ adalah yang berubah adalah hanya X-nya, negatif dan positifnya. Angkanya tetap. Kalau tadinya P-nya X, Y-nya 2,3 ya tetap 2,-3 gitu, enggak bertambah ya, karena tadi jaraknya tidak berubah. Oke. Lalu nah, ketika dia si P ini direfleksikan terhadap sumbu Y nih, berarti Y ini sebagai cerminnya, maka kita lihat dia Y-nya tetap. Tapi X yang berubah, tadinya X-nya positif, sekarang jadi negatif. Maka titik koordinat bayangannya menjadi min X, Y. Ya, jadi kalau yang dicerminkan terhadap sumbu X, X-nya tetap, Y-nya yang berubah tanda. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, Y-nya tetap, X-nya yang berubah tanda. Gitu ya. Nah, selanjutnya kalau dia dicerminkan terhadap ini apa nih? Ini namanya titik O. Ya, titik O ini artinya dia ngaca ke sini, ini cerminnya adanya di sini. Nah, maka bayangannya kita lihat ini X-nya jadinya
di min X, Y-nya juga di min Y. Maka berarti bayangan jadinya min X, min Y. Dua-duanya berubah ya, oke. Jadi kita ambil kesimpulan, kalau direfleksikan terhadap sumbu X yang berubah Y-nya, kalau direfleksikan terhadap sumbu Y yang berubah X-nya, kalau direfleksikan terhadap titik O, dua-duanya berubah, ganti tanda. Tadinya dia positif jadi negatif, atau sebaliknya, tadinya dia negatif jadi positif gitu ya. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa refleksi titik P, X, Y terhadap sumbu X itu menghasilkan bayangan Y-nya yang berubah jadi negatif, atau tadinya dia udah negatif jadi positif. Kalau terhadap sumbu Y, maka X-nya yang berubah. Kalau terhadap titik O, menghasilkan dua-duanya berubah tandanya gitu ya. Nah, kalau terhadap titik X sama dengan H, nah ini masuk ke rumus. Ini nggak apa-apa ibu skip aja ya, jadi nanti di ulang harian nggak ibu masukin. Nah, lalu kalau refleksi terhadap titik P, Y sama dengan X, Y sama dengan X, maka kalau ini tadi terhadap titik O dia dua-duanya ganti tanda, tapi kalau ini tukar tempat ya, tadinya X, Y jadinya Y, X, tadinya titiknya 2,3 jadi 3,2 gitu ya, kalau dia Y sama dengan X. Lalu kalau Y sama dengan min X, dia udah berubah tempat, tukar posisi, dia juga ganti tanda. Jadi tadinya titiknya 2,3, berarti jadinya min 3, min 2 gitu ya. Jadi dia tukeran, lalu tandanya juga berubah. Atau tadinya dia udah negatif, hasilnya jadi positif gitu ya. Min itu bukan berarti hasilnya selalu min. Misal di sini soalnya 2,-3. Oh, dia udah min, ya udah berarti saya nggak usah ubah, jadinya min 3, min 2 aja, salah gitu ya. Negatifnya itu artinya berkebalikannya, jadi tandanya itu jadinya positif gitu, karena kan hasilnya kan min dari min 3, berarti kan positif 3 gitu ya. Oke, ini tadi sudah, itu tadi didapatkan dari sini nah penjelasannya. Nah, sekarang contoh soal. Oke, tunjukkan. Oke, kita titik A 1,2 dicerminkan terhadap titik O. Gimana tadi kalau dicerminkan terhadap titik O? Ya, dua-duanya berubah tanda. Maka berarti ini jawabannya A aksennya menjadi min 1, min 2 ya. Nah, lalu yang B-nya. Oke, yang B-nya di sini berarti B aksennya menjadi dia terhadap sumbu X. Ingat, kalau terhadap sumbu X yang berubah Y-nya, berarti X-nya tetap nih min 2. Nah, Y-nya berubah, tadinya min jadi plus, jadinya 3 gitu ya. Jadi bukan berarti min Y itu artinya dia hasilnya selalu negatif, tuh enggak, ganti tanda gitu ya. Atau penulisannya bisa jadi min dari min 3, min kali min kan berarti jadi plus, positif 3 gitu ya. Lalu yang C aksennya, nah terhadap sumbu Y, kalau dia direfleksikan, dicerminkan terhadap sumbu Y yang berubah X-nya, maka tadi X-nya min 3, dia akan menjadi 3, lalu Y-nya tetap 4 ya. Nah, itu dia berarti terhadap sumbu Y. Lalu kalau misalnya dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X, berarti dia tukar tempat, ganti posisi. D aksennya menjadi, nah tadinya Y-nya min 2, maka Y-nya pindah ke sini jadi tukeran sama X. X-nya tadinya 2 berubah dipindah ke jadi Y gitu ya. Oke, lalu yang E. Dia dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan min X. Jadi dia udah tukeran nih. Kita tukar dulu ya. Tadinya 3,5 tukar jadinya 5,3, tapi dia min, maka dua-duanya ada minnya di sini. Jadi hasilnya adalah min 5, min 3 gitu ya. Nah, lalu selanjutnya nomor 2 juga bukan, refleksi itu bukan cuman hanya titik, tapi juga berupa garis ya. Kalau berupa garis, dia dicerminkan terhadap titik O.
Titik O itu tadi apa? Dua-duanya ganti tanda, berarti ini jadinya min Y nih. Oke, yang A-nya berarti harusnya jadinya min Y sama dengan, jadi si yang variabel Y-nya ganti. Y sama dengan 1, maka berarti kita dapatkan Y-nya sama dengan min 1. Operasi aljabar biasa bisa kan? Ya. Oke. Lalu dicerminkan terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X, ingat apanya yang berubah? Y-nya juga. Ini tadi kenapa nggak ada X-nya? Karena di soalnya nggak ada X-nya. Jadi kita nggak usah pikirin kalau emang nggak ada X-nya gitu ya. Di sini yang berubah adalah X-nya. Sumbu X berarti yang berubah Y-nya. Maka berarti Y-nya jadi negatif nih. Berarti jadinya 2. Hapus dulu ya. Oke. Nggak bagus. Oke. Jadi berarti jadinya 2. Y-nya berubah jadi negatif min Y. Oke. Nah, berarti jadinya 2 kali min Y apa? Min 2Y. Maka nanti hasilnya menjadi min 2Y dikurang 3X ditambah 3 sama dengan 0 gitu ya. Nah, jadi yang berubah hanya Y-nya nih negatif, tapi si X-nya tetap ya, tidak berubah. Tadinya Y-nya positif jadi negatif kan, jadi negatif, tapi X-nya tadi negatif itu tetap positif gitu, karena terhadap sumbu X yang berubah Y-nya. Jadi sama aja, baik di titik maupun di garis juga seperti itu. Nah, nomor yang C dicerminkan terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y berarti yang berubah apa? X-nya. Berarti Y-nya tetap. Ya udah, berarti yang berubah X-nya. Jadinya berarti X tadinya jadi min X. Ingat ya, dia dikuadratkan. Kalau dikuadratkan berarti minnya masuk di dalam. Oke. Lalu dikurang 3 dikali min X. Jadi pokoknya semua yang ada variabel X-nya kita ganti gitu, karena kan dicerminkan terhadap sumbu Y yang berubah X-nya, Y-nya tetap. Ini tetap Y sama dengan gitu ya. Nah, ini berarti tetap nggak ada variabelnya, ya udah min 4 aja. Nah, maka berarti hasilnya ini menjadi apa? Berarti jadinya Y sama dengan min X dipangkatin 2, min kali min plus, ya udah berarti tetap X kuadrat kan hasilnya. Nah, lalu min 3 dikali min X, min kali min plus, maka berarti ini nanti jadinya plus 3X min 4 ya, karena kan dia tetap min. Aduh, nyambung dia sama pindah. Oke ya. Nah, jadi dia min 4. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Lalu dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Y sama dengan min X berarti tadi apa? X-nya ganti jadi Y, Y-nya ganti jadi X, tapi tanda-tandanya juga berubah kan semua. Maka ini nanti berarti jadinya min Y, si X-nya ganti jadi min Y kan. Nah, jadi yang di depan tadi rumusnya kalian catat ya. Kalian back lagi ke depan videonya, terus kalian catat. Ingat, setiap video pembelajaran edukasi itu kalian harus catat karena akan masuk ke tugas keterampilan ya. Lalu Y-nya akan berubah jadi X, tapi karena dia Y sama dengan min X, maka jadinya min X ya, min X dikuadratkan. Oke, lalu dikurang 4, lalu X-nya juga ganti jadi min Y. Ingat ya, kalau Y sama dengan min X itu berarti X jadi Y, Y jadi X. Terus tandanya juga berubah jadi negatif. Ditambah 2Y, yaitu berubah jadi min X gitu ya. Ingat lagi, balik lagi ke tadi videonya didapat dari mana sebelumnya, balik lagi ya. Oke, min 4 dia nggak ada variabelnya, jadi tetap tulis aja sama dengan 0. Oke, nah berarti ini kita tinggal hitung nih, berarti min Y dikuadratin, berarti jadinya tinggal Y kuadrat. Lalu min X, min kali min tetap plus kan, berarti jadinya tetap X kuadrat.
Lalu min kali min berarti plus, berarti jadinya nanti jadi 4y plus kali min jadinya min 2x min 4 sama dengan 0 gitu ya. Jadi hasilnya seperti itu tadinya. Oh, ini tetap sama, atau mau dibalik lagi nggak masalah, x duluan y dulu baru y boleh, tapi jangan sampai kalian salah di tanda ini nih. Ini tadinya 4x nya min, tapi dia jadi positif 4y. 2y nya tadinya dia positif, jadi min 2x gitu ya. Jangan sampai, apalagi nanti kalau ulangan harian kan itu emang langsung pilihan ganda kan, tapi seperti biasa ibu kasih pilihan jawabannya itu pasti mengecoh. Ibu akan ganti di negatif positif, pasti soalnya mirip gitu ya, kayak ini angkanya tetap 4, tetap 2, tidak mengganti jadi 5 tuh enggak gitu. Tapi kalian jangan sampai salah negatif positifnya gitu ya. Oke, ini yang kayak gini-gini juga nih, bisa aja ini kan gampang ya, cuman ubah-ubah. Kalau X berarti yang berubah Y-nya, tapi kalau kalian nggak ingat kebalik-balik, bisa aja nanti jawabannya ada 2,-3 atau min 2,3, min 3,-2 kayak gitu-gitu, ibu balik-balik aja gitu ya. Makanya kalian hati-hati ketika pengerjaan soal seperti ini. Oke. Nah, sampai di sini materi kita sudah selesai untuk video pembelajaran kali ini mengenai translasi dan refleksi ya. Di next video pembelajaran selanjutnya kita akan bahas rotasi sama dilatasi ya. Ini tadi belum ada rumus yang terlalu signifikan ya, yang penting kalian paham, ya udah nggak usah hafalin rumus yang banyak tadi itu gitu ya, cukup kalian catat. Tapi nanti di rotasi sama dilatasi itu ada rumus, makanya kalian yang ini bener-bener harus pahamin dulu. Kalau masih bingung, balik lagi videonya, tonton lagi, diulang lagi gitu ya. Oke. Sebelum ibu akhiri, di sini ada kata-kata motivasi mungkin ya, atau kata-kata bijak, kata-kata mutiara gitu ya. Nah, go down deep enough into anything and you will find mathematics ya. Pergi sejauh apapun sampai kamu menyatakan bahwa itu cukup, dan kemanapun kamu pergi, intinya seperti itu, dan kamu akan menemukan matematika gitu. Jadi kamu mau kemana aja, mau udah ke lingkungan apa aja, tadi membatik aja ternyata ketemunya konsep matematika juga gitu ya. Makanya kalian nanti kuliah mau jurusan apa aja pasti juga ketemunya matematika gitu. Makanya jangan sampai kalian nggak paham sama matematikanya tuh bingung gitu ya. Oke, jangan sampai meremehkan matematika, dan jangan sampai kalian bilang, ah saya lulus nanti nggak usah kuliah lah bu, kerja aja. Ya kalau kalian masuknya SMA ya harusnya kalian tujuannya tuh kuliah gitu. Jangan kalau kerja ngapain capek-capek, kemarin tuh masuk SMK aja gitu ya. Oke, ibu harapkan cukup sampai sini. Kalau ada yang mau kalian tanyakan, boleh tanya di grup, atau kalau malu boleh chat ibu, atau mau kita misalkan mau video call, bu saya ada yang bingung nih, boleh ya, chat dulu aja, konfirmasi ibunya bisa atau enggak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.